Saya lanjutkan kembali. Jadi masalah potensi Lampung. Lampung ini luar biasa potensinya, baik potensi pertanian, perkebunan, maupun perikanan, maupun peternakan, maupun sekarang menunjang perikan pariwisata. Nah ini kalau betul-betul kita gali benar potensi ini luar biasa. Pakan ternak Indonesia itu yang sudah saya observasi setiap hari, setiap saat ke daerah-daerah. Ini Lampung ini apa yang nggak bisa dijadikan duit? Bisa dijadikan duit semua. Termasuk arang juga jadi duit, ya kan? Termasuk sabut kelapa juga jadi duit. Termasuk apa? Ini rumput laut yang tumbuh sendiri di karang-karang, di batu-batu di pinggir laut itu laku dijual semua. Dan itu pun potensi ekspor. Karena saya sebagai ketua GPE, Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia, dan Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia, dan saya memegang Asperapi, Asosiasi Pengusaha Perikanan, Pengusaha Pameran Indonesia. Nah ini saya sering ke daerah-daerah melihat potensi. Makanya Lampung ini dengan adanya Pelabuhan Panjang ini merupakan magnet untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kalau betul-betul kita berkoordinasi, menyatukan antara pihak swasta dengan pihak pemerintah itu nyatu. Jadi tidak ada kepentingan, ya kan? Tidak ada seremonial, tidak ada misalnya hanya untuk mendapatkan nama, berita, ya kan? Nah betul-betul kita bangun itu luar biasa. Jadi seperti contoh perkebunan, pertanian, kita kan udah jelas karena ada salah satu perusahaan ya nanas untung menguasai tanah 35 berapa ribu hektar, bisa mengembangkan nanas sehingga kita bersaing dengan Filipina, ya. Ini hasilnya luar, karena kita orientasi kita ekspor. Terus tebu juga kita potensi gula yang luar biasa di sini. Terus kopi kita sebenarnya jauh di bawah produksi daripada Sumatera Selatan. Tetapi karena Lampung punya pelabuhan panjang yang alami, sehingga para pengusaha banyak berdiri di Lampung, sehingga realisasi ekspor Lampung ini semua dari Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, kan, dan yang lainnya itu ekspornya melalui Lampung. Ini satu komoditi saja. Nah, kalau betul-betul tinggal sekarang ini kopi itu kita kembangkan produksinya dan kita kembangkan kualitas pasca panennya supaya menjadi kopi yang unggul. Kopi specialty. Jadi kita menciptakan kopi specialty kopi. Makanya kalau kita bersama-sama dengan yang mempunyai PT Indokom, Pak saya misalnya, bagaimana supaya kopi itu, supaya kita yang di atas 1000 kaki, ya kita kembangkan Arabica. Jadi tidak semua Arabica, kita kembangkan aja Arabica. Karena Arabica ini kan harganya lebih tinggi dan panennya setiap saat, tidak ada musim. Nah kalau misalnya berhasil, masyarakat berhasil, mencontoh berhasil, akhirnya nanti orang akan merubah itu kan. Jadi supaya maksud kita ada cadangannya kan. Kalau yang Robusta ini pakai musim, jadi merupakan kopi blending. Tapi kalau Arabica ini dia tidak musim kan, tapi harganya lebih tinggi. Jadi inilah yang untuk peningkatan kesejahteraan. Dan kalau misalnya pisang, banyak masyarakat yang sudah menanam pisang yang sudah modern, ya. Jadi dengan pupuk, dengan siraman dan sebagainya. Tinggal fasilitas pasca panennya untuk penguningannya, ya. Penguningan supaya pisangnya rata kuning. Nah itu dengan membuat cold storage dengan zat epitelin kan. Nah ini kita harus fasilitasin dalam konteksnya. Terus mungkin ada lagi tanaman buah-buahan seperti manggis kita ekspor. Nah itu ekspor tapi dari Jakarta, karena di sini kan belum ada produksi atau tempat sortir produksi manggis, belum ada. Kalau ini di sini dibuat dan para ekspornya ada di sini, ya ekspornya bisa langsung melalui sini.
Nah inilah kita mendorong pihak swasta untuk berkembang di Lampung ini supaya perizinan itu dipermudah. Jangan perizinan itu buat izin disusah-susahin seolah-olah. Nah makanya kata Sri Mulyani, kalau uang Indonesia ini uangnya santai tapi orangnya kerja keras. Nah, kalau Amerika kan uangnya kerja keras, orangnya santai kan itu. Kan banyak yang idle kan. Jadi aset idle itu banyak di Lampung ini. Begitu orang menanam berhasil atau orang buat produksi berhasil, diganggu kan. Alasan lah urusan lingkungan lah, ya kan. Alasan urusan apa genset, alasan urusan sumur bor kan diperiksa-periksa, di apa-apa dan sebagainya. Nah ini padahal mestinya kalau memang dia tidak buat izin, ya dikasih izin kan, dibuatkan izin, suruh buat izin kan itu. Bukan satu pelanggaran, dibuat izin. Ini kan kadang-kadang dianggap pelanggaran dulu kan. Nah, dianggap diponis dulu. Ditakut-takutin kan. Nah, ini yang kita daerah itu harus ramah investasi. Jadi kalau orang ingin menginvestasikan uangnya atau mengelola uangnya menjadi produksi, itu mestinya kita pasang karpet merah dalam konteksnya supaya Lampung ini bisa terbangun. Nah itu seperti pakan ternak saja di perikanan, peternakan. Itu pakan ternak di Jawa Barat sampai Jawa Tengah itu pakannya itu berasal dari Lampung. Pakannya. Nah kalau di Lampung ini dikasih fasilitas luar biasa untuk orang yang melaksanakan penggemukan sapi. Nah itu kita minta kepada perusahaan-perusahaan perkebunan yang besar supaya dia bisnis juga di bidang penggemukan sapi. Nah, tidak menutup kemungkinan, bukan hanya cerita, memang Lampung menjadi yang namanya lumbung sapi, lumbung daging. Nah kalau di bidang udang, saya kira pemerintah tidak turun, itu sudah langsung masyarakat atau masyarakat yang berusaha melaksanakan bisnis tambak udang. Terus masalah ayam, saya kira ayam penggemukan, ayam telur, itu pemerintah nggak terlalu pusing karena mereka sudah jalan sendiri di masyarakat. Jadi apapun yang misalnya dapat menguntungkan masyarakat, pasti masyarakat ingin berusaha untuk mendapatkan keuntungan itu. Mungkin itu yang harus kita dengar dan kita terus diskusikan supaya bagaimana yang teman-teman kita di daerah-daerah yang sudah betul-betul melaksanakan produktivitasnya tinggi, ini dijadikan contoh, ini dijadikan suri teladan, ini dijadikan pionir untuk bagaimana semua masyarakat akan menjadi contoh melaksanakan. Jadi dalam hal perkebunan kita sudah yes oke, baik yang namanya ini jagung ya kan, maupun padi juga yes oke. Ini tinggal kita mendorong dimaksimalkan saja, termasuk di perikanan, terutama udang itu yes oke. Ikan juga. Nah, jadi ikan yang kita kembangkan yang berhasil di Lampung ini ikan gurame, ikan patin, ikan lele ya kan, ikan ada satu lagi ya, ikan mas. Nah itu 4 itu. Jadi jangan seperti dulu ada teman kita ingin mengembangkan ikan suidak, begitu dikembangkan pasarnya nggak ada. Nah, tapi kalau ikan gurame, pasar untuk ikan gurame terutama di daerah Sumaksel, di mana itu ikannya pasti dari Lampung. Nah ini sudah berhasil. Nah hal yang sudah berhasil ini kita maksimalkan lagi berhasil. Nah, termasuk di bidang buah-buahan. Kita sudah banyak, contoh aja di daerah Pekalongan kan sudah nanam sawo, masyarakat ikut nanam sawo. Jadi sawo dari Jakarta itu ya dari Pekalongan. Itu contoh aja, bahwa bayangkan kalau kita mengasih bibit satu rumah, satu sawo atau satu alpukat atau satu mangga, daerah itu pasti akan menghasilkan suatu tanaman yang luar biasa. Yang itu banyak juga kok, bisa ekspor, bisa apa dan sebagainya. Nah ini saya sering datang ke daerah-daerah melihat kondisi masyarakat yang sudah berhasil membuat inovasi-inovasi kreativitas supaya bisa menghasilkan uang. Dan tiada hari tanpa duit, tiada hari tanpa uang. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.